Halo guys, jadi hari ini kita akan membahas soal TO Pahami-Fi Literasi Bahasa Indonesia yang ke-16 dari soal nomor 26 sampai 30. Nah, sekarang kita akan bahas soal tentang teks sastra. Nah, sebelumnya kalian bisa banget ya buat baca secara keseluruhan teks biar paham mana informasinya aja. Nah, langsung aja kita bahas soal nomor 26. Nah, di sini pertanyaannya adalah perasaan dominan tokoh aku dalam kutipan cerita tersebut. Nah, tadi kan kita kalian udah baca secara keseluruhannya. Sekarang kalau kita mengambil pandangan dalam diri kita tentang teks tersebut, itu tuh lebih merujuk pada tentang kenangan seseorang pada cerita masa lalunya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa itu di paragraf kedua itu ada kalimat, sejujurnya aku ingin marah ketika kau selalu membandingkan dengan Midori. Lanjut, yang tetap pada paragraf kedua itu ada kalimat, tapi setiap kali aku ingin marah karena hal itu, aku selalu teringat dengan kata-katamu. Nah, selalu teringat itu berarti kan merujuk pada masa lalu, kenangan masa lalu. Kita mengingat kembali pada kenangan masa lalu itu. Terus lanjut ada kalimat, aku melanjutkan perjalananku. Berarti kan kayak tokoh aku itu melanjutkan perjalanannya, sedangkan tokoh kau juga melanjutkan perjalanannya. Nah, di sini sudah jelas ya, kayak ada kenangan yang pernah mereka jalin pada waktu lalu. Pada masa waktu lalu maksudnya. Tuh. Nah, kita langsung aja bisa cek opsi biar cepat. Nah, tapi sebelumnya ada bukti-bukti lain juga. Di sini ada aku masih ingat dengan 3 rumah makan yang sering kita kunjungi dulu. Dulu berarti kan merujuk pada masa lalu juga ya, guys. Gitu. Nah, langsung aja kita cek opsi perasaan dominan tokoh aku. Yang A, opsi A itu kecewa terhadap perubahan kota yang terlalu cepat. Nah, perubahan kota itu sebenarnya terlalu spesifik. Terus secara eksplisit tokoh aku tidak merujukkan rasa kecewa gitu. Terus yang opsi B, rindu pada sosok masa lalu dan kenangan tentangnya. Nah, ini bener banget ya guys, kita bisa simak dulu, jadikan jawaban. Terus yang nomor C, opsi C itu bangga karena pernah menjadi bagian dari kota itu. Sebenarnya enggak juga, enggak bangga, enggak. Ini tuh lebih merujuk pada kayak mengingat gitu, enggak bangga gitu. Oke. Lanjut ke opsi nomor D. Opsi D itu juga enggak marah juga ya guys menurut aku, karena kayak lebih mengingat aja. Jadi menurut aku kenangan, opsi B. Lanjut yang nomor 27, apa makna kalimat barangkali waktu telah menyihir warna rambutku tapi tidak warna ingatanku. Jadi maksudnya waktu itu sudah mengubah fisik tokoh aku. Jadi jika dibandingkan pada masa lalu, si aku itu secara fisik penampilannya itu sudah berubah. Misal rambutnya sudah berubah menjadi putih. Nah, tapi ingatannya itu enggak berubah guys, jadi hanya fisik doang yang bisa berubah, tapi kan ingatannya tetap enggak berubah. Jadi jawabannya yang opsi A, waktu mengubah penampilan fisik tokoh tetapi tidak menghapus kenangannya. Lanjut nomor 28, alasan tokoh aku tidak berani memasuki rumah makan yang pernah dikunjungi karena, nah, opsi A, B itu jelas salah ya menurut aku, karena dari tadi di teks tidak membahas secara finansial maupun sosial. Jadi menurut aku yang opsi A sama B itu salah, karena uang itu kan merujuk pada masalah finansial yang mana itu tidak dibahas. Terus orang-orang yang pernah ia mengenal itu juga tidak dibahas di teks. Di jawabannya salah. Nah, opsi C, kekhawatiran, itu menurut aku salah juga, karena bukan karena sudah ditutup ya, jadi opsi salah. Nah, jawabannya adalah opsi D, ketakutan tokoh aku akan kenangan masa lalu yang terasa lebih menyakitkan. Oke, lanjut aja nomor 29, hubungan tokoh aku dan kau. Itu menurut aku jawabannya D, percintaan, karena ada kata bergandengan tangan, itu tuh biasanya merujuk pada jalinan cinta. Oke, yang nomor 30 itu jawaban. Nomor 30, penggambaran tokoh utama. Itu apa? Nah, menurut aku setelah dibaca itu jawabannya yang B ya guys, karena secara implisit maupun eksplisit di teks itu dijelasin secara jelas bahwa dari tadi tokoh aku menceritakan tentang kenangan masa lalunya yang pernah ia alami. Nah, menurut aku dia berarti sosok yang tidak mudah melupakan kenangannya. Jadi dia tuh menyimpan kenangannya itu dengan baik gitu. Dan bisa juga dia tuh menjadi sosok yang rindu pada kenangan masa lalunya. Oke, sekian guys, kita udah bahas soal dari nomor 26 sampai 30. Semoga pembahasannya mudah dipahami ya.